Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misal. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di bab 7 ya, atau kompetensi dasar dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan bagian 2. Ya, bagaimana kabarnya kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini ya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, dengan tujuan pembelajaran hari ini kita akan memahami jenis-jenis air permukaan. Jadi kalian akan belajar tentang jenis-jenis air permukaan. Itu yaitu nanti kita bicara tentang sungai, danau, dan rawa. Ya. Oke, ya ini ya. Air permukaan di sini yang kita bahas adalah sungai, danau, dan rawa. Ya. Oke. Nah, pertama tentang sungai ya. Berbicara sungai itu ada menurut asal airnya, ada menurut sistem peredaran airnya, ada pola alirannya dan sebagainya ya. Kalau menurut asal airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama sungai mata air, yaitu sungai yang airnya berasal dari mata air ya. Jadi ada yang sungai yang airnya dari mata air, jadi tidak dari yang lain. Nah, ada yang sungai hujan, ini murni airnya berasal dari air hujan. Kemudian ada sungai gletser, itu dari gletser atau es yang mencair. Tapi yang banyak kita temukan adalah sungai campuran, yaitu sungai yang airnya merupakan campuran dari berbagai sumber ya. Misalnya dari mata air dan hujan, dari gletser dan hujan dan sebagainya ya. Nah, menurut sistem peredaran airnya, sungai diklasifikasi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah sistem aliran sungai influen. Ya, artinya apa? Aliran sungai yang memasok air tanah. Nah, ini misalnya air tanah ini berasal dari sungai ini, sungai influen ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan sistem aliran sungai effluent. Nah, adalah aliran sungai yang berasal dari air tanah. Nah, ini kebalikannya, kalau tadi memasok air tanah, kalau ini malah berasal dari air tanah. Pada sistem aliran yang berasal dari air tanah ini, aliran air sungai berlangsung sepanjang tahun. Ya, karena memang biasanya air tanah ini mengalir sepanjang tahun ya. Oleh karena itu sering disebut juga sebagai aliran tahunan atau perennial stream. Nah, yang ketiga adalah sistem aliran sungai intermittent. Apa itu intermittent? Adalah aliran sungai yang berlangsung hanya setelah terjadi turun hujan. Jadi ini sungai hujan saja ya. Jadi pada hujan ada airnya, tidak ada hujan kering. Nah ini. Nah, berdasarkan kestabilan airnya, sungai dibagi menjadi 3 juga. Itu ada yang namanya sungai permanen. Apa sungai permanen? Adalah sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun dengan debit air yang stabil. Sungai ini disebut juga sungai perennial. Nah, tadi ya sama dengan contoh sungai permanen diantaranya sungai Musi, sungai Barito, sungai Kapuas ini ya, airnya stabil ya, sepanjang tahun dia ada airnya, hujan tidak hujan juga ada airnya. Nah, sungai jenis yang lain adalah menurut alirannya adalah sungai yang episodik, yaitu sungai yang mengalir hanya di musim penghujan. Pada musim kemarau sungai kering. Sungai ini juga disebut sungai epimeral ya. Sungai epimeral ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara ya, di NTT. Nah, Nusa Tenggara Timur terutama ya. Nah, sungai yang selanjutnya adalah sungai periodik. Nah, ini sungai periodik itu apa? Yaitu sungai yang mengalir sepanjang tahun, namun pada musim kemarau debitnya kecil. Nah, ini lain dengan yang tadi. Kalau tadi ada yang walaupun kemarau tetap debitnya sama dengan musim penghujan, artinya stabil ya. Tapi kalau sungai periodik ini kalau kemarau mengecil debitnya ya. Oke.
Nah, kita bicara pola aliran sungai itu ada beberapa jenis. Nanti gambarnya menyusulnya itu ada pola dendritik. Ini pola aliran sungai yang tidak teratur terdapat di daerah dataran rendah dan tinggi. Nah, ini biasanya sungainya gambarnya adalah cabangnya banyak. Nah, biasanya di nanti kita lihat gambarnya. Yang kedua pola rektanguler, yaitu pola aliran yang terdapat pada daerah yang mempunyai struktur patahan. Jadi ingat rektanguler itu adalah daerah di sungai yang pola alirannya daerah patahannya atau sesar ya. Baik yang berupa patahan sesungguhnya atau hanya join rentakan. Jadi ada yang patahan yang dalam, ada yang retakan saja. Akan membentuk kalau ada aliran air sungai maka membentuk pola rektanguler. Nanti seperti apa pola rektanguler kita lihat ya. Kemudian pola trellis ini gabungan sungai konsekuen, resekuen dan obsekuen terdapat di daerah lipatan ya. Jadi pegunungan lipatan, terutama lipatannya ini kalau patahan kan rektanguler ya, kalau lipatan ini adalah trellis ya. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Kemudian pola radial sentrifugal, ini pola aliran sungai pada kerucut gunung berapi atau dom yang baru yang mencapai stadium muda dan pola alirannya menuruni lereng-lereng pegunungan. Jadi sentrifugal berarti menyebar dari gunung menyebar ke lereng-lereng. Jadi dia sifatnya panahnya keluar. Nah, kebalikan dari pola sentrifugal adalah sentripetal. Ini pola aliran pada suatu kawah, krater dan suatu kaldera dari gunung berapi atau depresi lainnya. Yang pola alirannya menuju ke pusat. Ya, jadi dari ke lereng memusat ya ke kawah. Jadi alirannya adalah dari puncak gunung ke kawah, jadi memusat. Nah, kalau ingin kita lihat pola A, B, C, D, E ini dalam gambar, maka bisa kita lihat seperti ini ya pola dendritik ya. Ini pola rektanguler tadi kalau dendritik dataran rendah, ini rektanguler, ini di daerah patahan ya. Kemudian ini pola trellis di daerah lipatan. Nah, kalau ini cirinya adalah pola radial sentrifugal. Lihat sentrifugal, radial sentrifugal itu cirinya adalah panahnya keluar ya, menyebar dari puncak gunung ke lereng-lereng menyebar sentrifugal ya. Kalau sentripetal adalah dari puncak gunung atau puncak bukit menuju memusat ke kawah ya, jadi panahnya masuk ke tengah. Jadi ingat kalau ini adalah dendritik, rektanguler, trellis, radial, sentrifugal dan satu yang terakhir adalah radial sentripetal. Ini pola aliran sungai. Keterangannya tadi di sini ya. Mungkin kalian kalau ingat jangan balik lagi ke sini. Nah ini gambarnya. Pola aliran sungai. Oke, itu pola aliran sungai. Selanjutnya kita bahas berdasarkan posisi geografis atau elevasinya. Ya, sungai yang menempati daerah atas disebut hulu ya. Itu daerah yang atas, kemudian yang paling bawah disebut hilir atau muara sungai. Sedangkan yang terletak di daerah peralihan antara hulu dan hilir namanya bagian tengah. Nah, kalau ciri-ciri sungai bagian hulu itu ya penambang lembah berbentuk huruf V ya ini. Karena apa lembahnya bentuk V? Karena erosinya adalah vertikal sehingga dalam ya, dalam sehingga bentuk huruf V. Kemudian sempit ya karena sekali lagi dia erosinya vertikal maka sempit. Curam, alirannya deras ya karena hulu itu biasanya tinggi ya sehingga alirannya deras ya. Oke. Kemudian biasanya banyak jeram ya, namanya jeram berarti ya curam, curang ya, dan sebagainya. Itu adalah ciri daerah hulu karena kemiringannya tajam ya. Oke. Kemudian ciri sungai bagian hilir ini kalau hilir ini kan di dataran rendah ya, maka cirinya adalah penambang lembah membentuk huruf U karena erosinya sudah mulai erosi apa ini namanya horizontal. Nah, karena di daerahnya itu dataran rendah maka biasanya erosinya itu horizontal, maka sungainya lebar dan berkelok-kelok. Nah, karena ciri di daerah rendah airnya kan bisa kemana-mana sehingga dia bisa berkelok-kelok. Kemudian alirannya lambat ya karena memang kemiringannya itu sangat datar sehingga lambat alirannya. Beda tadi dengan di daerah hulu yang miring sangat miring sehingga cepat
dan erosinya vertikal ya. Ada yang bentuk meander. Nah, meander kelok-kelok lah, ini adalah meander atau kelok-kelokan sungai. Nah, ciri sungai bagian tengah ya gabungan dari hilir dan hulu ya. Misalnya kemiringannya sungai agak daripada agak landai. Penampang lembahnya antara bentuk V dan U. Banyak dijumpai endapan kipas aluvial. Nah, ini gambarnya hanya di bagian hilir saja ya, di bagian hulu tidak dibuat gambar ya. Nah, sekarang menginjak ke masalah ke objek yang kedua yaitu danau ya. Nah, kalau kita sebut danau, danau itu apa? Danau adalah tempat penampungan air permukaan di daratan yang berbentuk cekung dan mempunyai ukuran relatif lebar. Ya. Nah, ini biasanya danau ya. Danau kecil itu kalau di kampung namanya telogo lah. Tapi kita tahu kalau danau ini yang disebut di sini ya enggak yang kecil-kecil itu ya, rata-rata yang besar ya. Nah, menurut cara terbentuknya, nah ternyata danau ini punya sejarah cara bentuknya. Danau dibagi menjadi dua ya, ada yang alami, ada yang danau buatan. Nah, danau alami itu terbentuk melalui tenaga endogen. Itu bisa tektonisme, bisa vulkanisme. Tektonisme berarti dari gempa, kalau vulkan atau pergeseran lempeng, kalau vulkanisme dari gunung berapi. Dan tenaga eksogen juga bisa menjadikan danau itu, misalnya dari pelabuhan, longsoran dan endapan. Nah, contoh danau alami Danau Toba ini terjadi karena proses tektonis vulkanis ya. Nah, ini di Sumatera dan banyak contoh yang lain ya. Nah, danau buatan itu dibuat oleh manusia secara terencana dengan cara membendung aliran sungai seperti bendungan Karangkates, bendungan Gajah Mungkur, Jatiluhur. Nah, ini adalah waduk itu ya. Waduk itu adalah danau buatan. Sementara yang alami ya danau Toba, danau Tawuti, danau Tempe, danau Singkarak lah itu adalah alami ya. Termasuk kalau kalian ke Bali ada namanya danau Bedugul. Nah, itu adalah danau alami ya. Nah, berdasarkan faktor dan proses. Nah, ini ada berdasarkan faktor dan proses terjadinya danau dibedakan menjadi 6. Jadi ada 6. Ada namanya danau tektonik. Ada danau tektonik berarti terjadi akibat bergesernya lapisan kulit bumi oleh pengaruh tenaga endogen. Nah, contohnya yang terjadi karena faktor tektonik adalah danau Tawuti. Ini di Sulawesi ya, Singkarak tadi, Maninjau, Tempe, ini semuanya di Sulawesi Pasan ini ya. Nah, kemudian danau vulkanik ini terjadi karena gunung api ya. Nah, itu misalnya terjadi aktivitas gunung api, danau Kelut, gunung Kelut. Nah, kalau saya pernah ke sana, ya di Kelut itu terdapat danau yang akibat proses vulkanisme ya. Kemudian Kelimutu ini di Nusa Tenggara ya. Nah, danau Batur ini di Bali ya. Ini karena proses vulkanik ya. Kemudian danau vulkanotektonik. Nah, ini yang saya katakan Danau Toba ini terjadi karena proses vulkanotektonik. Jadi juga dipengaruhi oleh faktor tektonik, juga terjadi karena faktor vulkanik. Nah, ini uniknya Danau Toba ya. Kemudian Danau Bendung. Nah, ini alur yang saya katakan waduk itu ya. Ini berarti danau buatan ya. Aliran sungai yang terbentuk oleh material tertentu baik melalui proses alami, bisa alami ya. Ternyata juga bisa dibuat manusia ya. Jelas ini kalau danau Waduk Sempor di Gonggong ini adalah danau buatan manusia. Sementara yang terjadi secara alami mungkin di mana saya belum bisa mencontohkannya. Danau Bendung rata-rata dibuat oleh manusia yang dinamakan waduk. Nah, danau yang lain adalah danau Kars. Ini hanya dijumpai di daerah Kapur. Ini terjadi karena air hujan yang jatuh di atas batu kapur membentuk cekungan sehingga menjadi danau disebut dolina. Dolina ini adalah cekungan yang sangat luas di daerah Kapur ya. Di Gunung Kidul ini banyak terdapat dolina ya. Karena daerah Gunung Kidul itu Jogja itu adalah daerah Kapur ya. Kemudian yang keenam danau glasial terbentuk karena proses mencairnya gletser dan air yang terbentuk mengisi permukaan tanah yang terbentuk gelembung. Contoh
adalah The Great Lake, ini di Amerika Serikat. Nah, kita masuk ke objek ketiga yang kita pelajari adalah rawa. Rawa itu apa? Jadi rawa merupakan tubuh air permukaan yang umumnya terdapat di daerah dengan topografi datar seperti dataran pantai atau muara sungai. Terjadinya rawa itu kenapa? Yaitu disebabkan oleh dua faktor. Yaitu yang pertama penggenangan air akibat bendungan alam, yang bisa karena bendungan alam. Nah, kemudian struktur tanah rawa dibentuk oleh tanah liat yang mempunyai sifat impermeable atau sulit meloloskan air sehingga air sulit teratuskan atau sulit meresap, sehingga tergenanglah air itu menjadi rawa. Nah, penggenangan air dihasilkan oleh aktivitas gelombang karena adanya beting atau gisik atau gundukan material sedimen memanjang sebagai hasil dari kerja gelombang. Ini adalah di daerah rawa-rawa payau ya, di daerah sekitar laut atau pantai ya. Nah, berbicara tentang kestabilan airnya, rawa dibedakan menjadi rawa selalu tergenang dan ada yang rawa pasang surut. Nah, yang pertama itu yang disebut rawa selalu tergenang bila air selalu mengenangi daratan. Yang kedua, namun jika air tawar hanya berair pada saat musim hujan, maka disebut rawa pasang surut. Jadi ini kalau musim hujan ada airnya, sementara kalau pada musim kemarau kering, maka itu dinamakan rawa pasang surut ya. Berdasarkan rasanya, air rawa itu ada yang payau, ada pula yang tawar. Nah, air rawa yang payau umumnya ditemukan di dataran pantai. Jadi ini rawa dekat pantai ya. Nah, hal ini karena masuknya air laut pada saat pasang terjadi sehingga menyebabkan air rawa yang awalnya tawar berubah menjadi payau. Nah, ini di daerah rawa-rawa yang dekat pantai ya. Kemudian rawa yang airnya tawar ini pada rawa hanya terjadi jika seluruh airnya disuplai dari darat dan tidak terjadi kontak dengan air laut secara langsung. Nah, ini adalah jenis rawa, jadi bisa menurut kestabilan airnya, bisa juga berdasarkan rasanya ya. Demikian pertemuan pada hari ini. Kalau belum paham silakan diputar bolak-balik lagi. Kalau masih belum paham, bisa bertanya, bisa lewat chat di YouTube ini atau video call ke saya atau WA saya. Saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.